semuanya, ketemu lagi dengan Kak Astri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang mekanik. Nah, untuk materi ini dibagi ke dalam beberapa subbab, di antaranya ada pengertian gelombang, kemudian klasifikasi gelombang, dan juga sifat-sifat gelombang. Nah, sekarang kita lihat aja, apa sih gelombang itu? Nah, yang namanya gelombang itu didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Kemudian dalam perambatannya dia membawa energi. Lalu mediumnya itu tidak ikut berpindah. Jadi gelombang itu artinya getaran yang merambat dengan membawa energi tanpa adanya perpindahan medium. Gitu ya. Selanjutnya untuk klasifikasi gelombang. Nah, gelombang itu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan arah getarnya. Itu dibagi dua, yaitu gelombang transversal, artinya gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya gelombang cahaya dan juga gelombang tali. Nah, untuk yang lebih jelas bisa kita lihat pada gelombang tali, gitu ya, untuk gelombang transversal. Karena kalau untuk gelombang cahaya kita nggak bisa lihat nih bentuk gelombangnya kayak gimana, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang bunyi dan juga gelombang pada selingkir. Nah, gelombang bunyi itu sifatnya sama kayak gelombang cahaya, kita nggak bisa lihat gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa lihat secara real bentuk gelombangnya kayak gimana. Tapi yang paling gampang kita lihat adalah gelombang selingkir gitu. Nah, untuk membedakan nih maksudnya arah getar dengan arah rambat yang tegak lurus dan sejajar kayak gimana, bisa kita lihat dari gambar ya. Nah, ini untuk gelombang transversal di situ terlihat kalau misalkan kita menggetarkan gelombangnya naik turun, contohnya gelombang tali gitu ya, maka dia bergetarnya akan naik dan turun. Gitu. Sedangkan dia arah rambatnya arah kanan, sehingga antara arah getar dengan arah lambatnya dia berbentuk tegak lurus. Gitu. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kalau misalkan kita getarkan gelombangnya ke arah kiri kanan, maka akan seperti itu, seperti dilihat di gambar gitu ya. Kemudian untuk arah lambatnya dia akan merambat ke arah kanan, misalkan. Kalau kita arahkan dia dari arah kiri ke kanan, begitu. Nah, berikutnya menurut mediumnya ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini artinya gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan juga gelombang tali. Nah, jelas ya, bunyi itu kan bisa kita dengar karena ada medium berupa udara. Kalau nggak ada medium kita nggak akan bisa dengar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke bulan, terus kalian berkomunikasi seperti biasa, itu kalian nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena di sana hampa udara, tidak ada medium untuk perawatannya. Begitu. Berikutnya, gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perawatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya, kemudian infrared, gitu ya. Nah, untuk gelombang cahaya ini, itu kalau cahaya tampak, magic hibinium yang bisa kalian lihat di pelangi misalkan. Nah, atau enggak cahaya matahari deh. Cahaya matahari itu untuk sampai ke bumi dia kan melewati ruang hampa gitu ya. Tapi dia tetap bisa sampai ke kita, tetap bisa sampai ke bumi. Artinya ya dia tidak bermedium untuk lambatnya. Gitu. Berikutnya adalah menurut amplitudonya. Itu dibagi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan. Nah, untuk gelombang berjalan ini adalah gelombang yang amplitudonya dia tetap di tiap titik. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang pada tali yang sangat panjang. Gitu. Kemudian berikutnya adalah gelombang berdiri atau gelombang stasioner atau gelombang diam, yaitu amplitudonya berbeda-beda tiap titiknya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang yang terbentuk pada senar gitar. Nah, nantinya gelombang berjalan dan gelombang berdiri inilah yang akan kita bahas lebih banyak di bab ini. Gitu ya. Oke. Baik, berikutnya sifat gelombang. Nah, gelombang ini memiliki sifat di antaranya yang pertama, dia bisa mengalami pemantulan atau dipantulkan. Itu refleksi nama kerennya. Ya, yang gampang di kehidupan sehari-hari contohnya kalau kita teriak gitu ya, misalkan di depan kita ada gua atau dalam gua atau misalkan di tebing, nanti suara kita bisa terdengar balik, itu artinya suara kita dipantulkan. Atau misalkan kalau cahaya kita ngaca gitu ya, kelihatan tuh pantulan kita ada dalam kaca gitu ya. Kemudian berikutnya
Dia bisa mengalami pembiasan atau bisa dibiaskan atau refraksi disebutnya. Nah, untuk pembiasan ini yang paling gampang kita lihat itu kalau misalkan kita eksperimen, kita masukin pensil atau pulpen ke dalam gelas yang berisi air, nanti seolah-olah terlihat bahwa pensil atau pulpen itu patah. Ya, itu proses pembiasan. Berikutnya, dia bisa mengalami difraksi atau pelenturan. Nah, untuk difraksi atau pelenturan ini lebih jelasnya bisa kita lihat kalau di gelombang cahaya. Nanti ada bab khusus gitu ya yang membahas gelombang cahaya, kemudian sifatnya berupa difraksi kayak gimana, itu bisa kalian lihat di situ. Kemudian yang berikutnya dia bisa mengalami superposisi atau interferensi atau penggabungan, ini juga sama di gelombang cahaya nanti bisa dilihat lebih jelasnya seperti apa. Kemudian dia bisa mengalami polarisasi atau polarisasi itu merupakan penyerapan sebagian atau seluruhnya dari arah getarnya. Nah, sayangnya untuk polarisasi ini dia hanya dialami oleh gelombang transversal aja. Jadi dia hanya bisa kita lihat peristiwanya misalkan di gelombang cahaya. Ini juga sama ya. Untuk proses polarisasi ini bisa kita lihat di gelombang cahaya nanti lebih detailnya lagi. Gitu. Nah, itu merupakan sifat gelombang yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu adalah sifat-sifat gelombang. Oke, kali ini kita akan latihan soal nomor 1, definisi gelombang. Di sini katanya gelombang merupakan, oke, kita lihat satu-satu ya. Yang option A, rambatan getaran dan materi. Yang B, rambatan energi dan medium. Yang C, perpindahan materi. Yang D, rambatan getaran dan energi. Yang E, rambatan energi dan materi. Yang mana kira-kira yang betul? Ya, yang betul adalah yang option D ya. Kenapa yang D? Karena yang merambat itu adalah getaran. Dan getarannya itu merambat dengan membawa energi. Sedangkan mediumnya dia tidak berpindah, kemudian materinya pun dia tidak berpindah. Gitu. Jadi yang ini udah pasti salah, apalagi yang C itu perpindahan materi itu bukan. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang D. Nomor 2. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah yang A, arah getar gelombang transversal tegak lurus dengan arah lambatnya. Nah, ini kita highlight dulu yang bagian tegak lurusnya. Kemudian yang B, pada gelombang longitudinal, arah getar dan arah lambatnya sejajar. Highlight juga. Yang C, gelombang transversal dapat merambat pada benda padat. Yang D, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Yang E, gelombang bumi merupakan gelombang transversal. Kira-kira yang mana jawabannya? Jadi jawab. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A, arah getar gelombang transversal tegak lurus dengan arah lambatnya. Betulkah? Betul ya, dia tegak lurus nih arah getar dengan arah lambatnya, gelombang transversal. Kemudian berikutnya, gelombang longitudinal, arah getar dan arah lambat itu sejajar, betul? Betul juga. Kemudian yang C, gelombang transversal dapat merambat pada benda padat. Contohnya apa? Contohnya ada pada gelombang tali. Jadi pada gelombang tali dia gelombang transversal kan yang terjadi gitu. Berikutnya yang D, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatan. Ini juga betul ya, karena gelombang mekanik dia perlu medium gitu. Yang nggak perlu medium apa? Gelombang elektromagnetik. Kemudian yang E, gelombang bunyi merupakan gelombang transversal. Salah, bukan gelombang transversal, tapi gelombang apa? Gelombang longitudinal. Terus sekali jadi jawabannya adalah yang E.